Gue Sonia Leviani. Gue akan bagiin cerita ya tentang gue dan jerawat gue. Seperti kalian bisa lihat sendiri, ini jerawat gue yang sudah ada awalnya itu sejak umur kurang lebih di 15. Kurang lebih di SMA 1 itu udah mulai ada beberapa yang memang cukup bikin sedih untuk anak-anak SMA yang biasanya mereka mukanya masih mulus, mukanya masih bersih, tapi gue udah ada jerawat di sekitar dagu waktu itu. Di pipi itu sedikit banget. Dulu ada di dagu sama di dahi, di jidat, karena mungkin dulu itu gue pernah ada poni dan juga suka olahraga, cepet banget keringetan, gampang banget minyakan juga, jadi mungkin banyak banget yang ada di dahi dan di dagu waktu itu. Tapi sorry, gue gak bisa kasih unjuk fotonya karena memang gak ada foto close up gitu-gitu, udah gak tau kemana. Jadi ya, ini yang bisa kalian lihat sekarang. Hari ini gue bikin video tanggal 15 September 2020. Inilah keadaannya sekarang. Bisa dibilang sih cukup parah ya, cuman aku yakin memang mungkin masih banyak teman-teman yang berjuang di luar sana yang masih ngerasa dirinya lebih parah. Okay, that's sad. Aku ngerti, aku juga punya jerawat, tapi ya buat aku ini cukup parah karena aku sempat membaik di tahun lalu dan ini keluar lagi sekarang. Nah, aku mau cerita dulu perjalanan singkat aja tentang aku dan jerawat aku. Jadi aku itu dulu belum kenal makeup sama sekali. SMA belum pernah nyentuh makeup, kayaknya cuma pakai lip balm deh waktu itu. Abis itu pas kuliah semester 1 baru yang namanya kenal makeup. Karena waktu itu ada wawancara kayak ikut event gitu yang mengharuskan menggunakan makeup secara sederhana. Di situ baru belajar dan itu pun masih punya pakai nyokap barang-barangnya. Jadi di situ baru pertama kali yang namanya ngerti soal dandan, walaupun cuman kayak parah banget, jelek banget gitu. Dari situ lumayan ada jerawat, lumayan kayak nggak pernah hilang, nggak pernah mulus gitu ya, selalu ada yang jendol, selalu ada yang bentuknya tuh kayak ujungnya kayak nanah gitu. Dan itu menyebalkan sekali gitu, menyebalkan banget, apalagi mau datang bulan tuh bisa datang tuh kurang lebih 2-3 pada zaman kuliah. Apalagi masih banyak yang kayak masih zaman puber gitu ya, masih yang kayak naik turun hormonalnya bla bla bla. Jadi makin parah dan juga belum ngerti banget soal skincare, gak ngerti banget caranya di cleansing tuh seperti apa. Jadi tuh cuman benar-benar pada saat kuliah itu pakainya BB cream, aku ingat banget BB cream, pakai bedak, blush on, udah sama alis sama lip tint gitu kalau nggak salah. Jadi nggak ada tuh yang namanya pakai skincare dulu, pakai sunscreen dulu. Jadi ya udah aku pikir kayak ya udah BB creamnya udah ada SPF gitu, ngapain lagi pakai sunscreen. Tapi kan enggak, sebenarnya memang sunscreen tuh memang harus dipakai dulu. Oke, singkat cerita, kuliah itu juga jerawatku juga banyak, lumayan parah, kayak lumayan susah untuk ditutupi. Kalaupun ya ditutupi pasti teksturnya ada. Aku ngerti banget itu rasanya sedihnya kayak apa. Aku ngerti banget rasanya kayak kita udah putus asa, mau make up, mau pakai skincare, kayak mau pakai sheet mask, mau ke dokter, tapi kok tetap ada, tapi kok tetap terus-terusan timbul, nggak bisa hilang-hilang, apalagi hilangin bekasnya. Itu aku tuh bisa butuh waktu kayak 6 bulan sampai 12 bulan itu cuman buat ngilangin satu bekas. Nah, gimana cara ngilangin bekas itu sampai selesai kalau setiap minggu bahkan setiap bulan aja tuh ada terus jerawat baru. Ya gitu, susah banget. So, singkat cerita di tahun 2018 awal, di Februari itu hoki banget
aku bisa ikut sama saudaraku ke dokter Kun. Jadi udah telepon sebelumnya dan teleponnya diangkat. Kalau yang kalian udah tahu, dokter Kun itu susah banget ditelepon ya, susah banget buat reservasi. Tapi pokoknya aku singkat cerita aku hoki banget, aku bisa dapat dan appointmentnya tuh hari itu juga. Jadi aku langsung pergi ke sana untuk konsul. Tapi kondisinya aku nggak kayak gini jerawatnya. Mungkin nanti aku bisa tampilin kalau ada fotonya ya. Nah, ini dia kondisi jerawat aku pada saat pertama kali ke dokter Kun, yaitu tanggal 19 Februari 2018. Lumayan parah ya. Terus aku ikutin kata-katanya dokter Kun, aku minum obatnya dokter Kun, dan dia bilang harus setahun, dan minum air harus banyak. Mungkin teman-teman yang udah pernah ke dokter Kun atau yang belum ke dokter Kun mungkin bisa cari tahu tentang informasinya lewat video yang lain, karena aku di sini nggak mau ceritain tentang itu. Aku mau ceritainnya tentang journey aku, pengalaman aku aja. Ya udah, pokoknya aku ikutin aja kata-katanya dokter Kun. Aku ikutin, tapi jeleknya waktu itu aku kurang disiplin di bulan-bulan akhir. Jadi bulan-bulan akhir itu aku udah mulai jarang minum obat, udah merasa lebih bersih. Itu jeleknya. Aku bukan salahnya dokter Kun, emang itu aku yang gak disiplin. Jadi aku disuruh 12 bulan, tapi kalau gak salah di bulan ke-9, 10 itu udah mulai gak rutin minum obatnya, karena udah flat, udah gak ada bekas, udah gak ada jerawat yang baru. Jadi kayak udah rata, tinggal bekasnya doang. Dan dokter Kun memang gak bisa ngilangin bekasnya, jadi dia cuman ngilangin buat yang pentol-pentol yang nimbulnya aja. Abis itu aku secara habit, secara pola hidup, gak bisa dibilang bersih, gak bisa dibilang sehat-sehat banget, no. Aku olahraga ada 2018, 2019 sampai 2020 itu cukup rutin olahraga aku bisa olahraga seminggu bisa minimal 2 kali, yang lumayan berat gitu. Jadi 2-3 kali. Dan pola makan aku bukan pola makan hidup yang sehat, no. Aku nggak jaga makan yang gimana banget, ketat banget diet, itu enggak. Aku makan apapun, aku minum apapun, aku cuma kurangin atau mengecilkan porsi makan aku, konsumsi aku terhadap gula, karena memang aku tahu itu nggak baik. Garam juga aku juga nggak terlalu banyak, jadi kayak minum minuman manis, minuman soda, minuman milk tea, boba segala macam itu jarang banget aku konsumsi. Kalaupun ya konsumsi juga kehitung banget sama jari sih. Dan makanan-makanan instan, junk food, Indomie segala macam itu juga dibilangnya sih jarang. Tapi kalau makanan yang lain, makanan rumah, ada gorengannya, ada daging, ada kacang, whatever, itu aku makan, semuanya aku makan. Jadi aku juga nggak tahu sebenarnya penyebabnya apa, tapi kata dokter Kun minum obat aja nanti akan sembuh, dan benar, di aku benar, it works. Dan minum air yang banyak juga, aku suka minum air juga. Jadi ya kebetulan pola hidup aku bukan yang parah banget dan bukan yang oke banget. Tidurku juga cukup, ada begadang, udah pasti ada begadang, tapi tidurku cukup, bisa 6-7 jam itu minimal gitu. Jadi ya untuk teman-teman yang mungkin ngerasa sedih, ngerasa marah, ngerasa kecewa, ngerasa putus asa, mau menyerah, benar-benar cari semua cara, cari semua solusi, beli ini itu, I know, aku tahu persis rasanya seperti apa. Even aku lagi ngomong kayak gini aja tuh bener-bener butuh banget keberanian dan butuh banget penerimaan untuk diri aku sendiri. Jadi gak mudah yang namanya kita bisa memaafkan keadaan, gak mudah untuk kita menerima apa yang sedang kita alami. Tapi aku yakin suatu saat kita bisa ngelewatin ini semua, at least kita bisa better gitu. Bisa lebih baik, bukan dari jerawatnya aja, tapi dari pola pikir kita, dari hati kita, gimana caranya supaya kita gak dipandang jelek sama perawakan kita aja, tapi kita bisa dibilang cantik, kita bisa dibilang baik dari isi hati.
dari isi pikiran. Jadi jangan sampai orang melihat karena keburukan kita satu, orang jadi menilai kita buruk. Tapi justru kasih tahu mereka bahwa kita tidak sempurna, bahwa kita punya imperfection, tapi kita masih bisa punya hati yang baik, kita masih bisa berguna, kita masih bisa jadi berkat untuk orang lain. Jadi untuk teman-teman semua, percayalah usaha kalian yang terbaik itu gak pernah sia-sia. Tetap lakukan yang terbaik, tetap rawat tubuh kalian baik-baik, jaga baik-baik, karena aku yakin ini semua akan ada waktunya kok. Akan ada waktunya, ini semua akan berakhir dan kita bisa melihat kaca tuh tanpa sedih. Aku yakin banget, sedih banget lihat kaca, sedih banget pas hapus make up, sedih banget yang namanya ngelihat orang cewek-cewek di luar sana mukanya mulus, tanpa jerawat, kulitnya bagus, tanpa berutusan, dan they look fine. Ya, sedih banget. Tetap berusaha, tetap semangat, sabar, konsisten, disiplin. Kalau memang udah cocok sama satu produk, pakailah produk itu. Kalau lagi malas banget olahraga, malas banget minum air yang banyak, coba dilawan sedikit aja. Demi kulit kalian, demi tubuh kalian. Jadi jangan sampai kalian terasa beban banget, tapi jangan sampai juga kalian gak happy gara-gara jerawat. Ya, jadi kuncinya tuh sebenarnya percaya diri. Tapi susah, I know. Percaya diri gimana dengan muka seperti ini? Gimana coba? Keluar malu, takut diocehin, takut di semuanya. Dan ini memarah semenjak pandemik yang harus pakai masker. Ya, tetap pakai masker. Jaga jarak, itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita prioritaskan. Jerawat ini hanya masalah yang kesekian, tapi sekarang masalah hati, masalah konsisten, disiplin, tanggung jawab sama diri sendiri itu lebih penting. Jadi tolong jangan putus asa, jangan menyerah. Kalian gak sendiri, kita sama-sama berjuang. Aku akan update, aku akan sharing kalau memang ada sesuatu yang bisa membuat kulit ini lebih baik. Tetap berdoa, tetap lakukan yang terbaik pokoknya, oke? Tetap semangat, tetap lakuin yang terbaik. Senyum, jangan lupa. Senyum tuh penting banget, ya. Jadi walaupun pakai masker juga harus senyum, biar kalian juga ngerasa lebih happy, biar nggak ngerasa sendiri, biar orang juga lihat kalian itu baik-baik aja. Aku tahu di dalam itu kalian nggak baik-baik aja, tapi aku yakin ini semua akan berlalu, ya. Tetap semangat, kalian nggak sendiri. Aku juga sedang berjuang melawan jerawat, ya. Tapi yang lebih penting kita berjuang sama-sama untuk pandemi COVID ini supaya bisa cepat pulih, supaya cepat selesai. Bantu doa juga untuk mereka yang mungkin menderita sakit dan juga mereka yang berjuang untuk menyembuhkan dan menyudahi semua permasalahan ini. Jadi tolong buat hati kita lebih baik daripada kulit kita. Jangan sampai orang menilai cuman melihat dari kulit kita, dari perawakan kita, tapi orang lihat dari hati dan pikiran kita. Tetap semangat teman-teman semuanya. Bye.